Nahma banyak deh. Ya, lumayan. Nah, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai jumpa di channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu favorit kita ya, yang mana kita butuh banyak ilmu pengetahuannya tentang bimbingan konseling kecanduan narkoba ya, atau yang sering disebut sebagai BK narkoba ya. Tetapi di sini kita langsung berbicara kepada praktisinya. Sebut saja dengan Mas Apri dari BNN Sleman Yogyakarta ya Mas Apri. Selamat datang, selamat bergabung di channel saya. Silakan nanti Mas Apri perkenalkan diri dulu dari profilnya, kemudian juga selama ini Mas Apri itu sebagai praktisi itu karena tuntutan atau karena kemauan dari diri. Oke. Ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nahma. Nama saya Apri, lebih lengkapnya nama saya Renanta Pria Pramuditya. Saya seorang konselor adiksi dan petugas pasca rehabilitasi, lebih tepatnya kalau di jabatan BNN Kabupaten Sleman. Saya masuk di BNN Kabupaten Sleman itu pada tahun 2020, setelah lulus dari bimbingan dan konseling di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019, terus lalu saya mendaftar sebagai petugas pasca rehabilitasi di BNN Kabupaten Sleman. Kalau secara latar belakangnya ya Mbak, dulu itu saya di BKUAD, di prodi BKUAD itu saya mengambil jurusan peminatan BK narkoba, itu BK narkoba. Jadi awalnya dari situ, terus saya mulai lebih minat lagi terhadap dunia narkoba, lebih tepatnya gitu. Berarti berawal dari kebetulan atau memang sudah ada kemauan sendiri? Sebetulnya waktu itu pilihannya kan kalau nggak salah tuh ada BK keluarga, BK narkoba, satu lagi inklusi. Tapi waktu itu walaupun teman-teman itu banyak yang berminat ke BK keluarga yang milihnya, tapi saya kayak lebih tergugah, oh narkoba itu keren gitu loh Mbak. Dalam artian narkoba itu dunianya sepertinya beda dari yang lain waktu itu gitu. Terus akhirnya saya kayaknya asik juga kalau saya nyoba BK narkoba gitu nih. Akhirnya saya pilih BK narkoba itu. Mas Apri ini ya, BK narkoba itu memiliki salah satu tujuan ya, khususnya buat mahasiswa, buat remaja-remaja kita. Kira-kira ada nggak ciri-ciri atau indikator yang menunjukkan bahwa si siswa remaja itu sudah terlibat dalam hal-hal obat terlarang? Oke, berarti indikasi ya Mbak ya. Indikasi coba pakai atau udah lanjut penyalahguna ya. Sebenarnya kalau dari segi fisik mungkin walaupun banyak ya di internet atau di YouTube itu bahwasanya ciri-ciri pengguna adalah misal perawakannya atau fisiknya itu berantakan, compang-camping, kadang badan lusuh, terus pakaian lusuh, terus mata merah gitu. Namun yang saya pelajari ternyata tidak semuanya penyalahguna atau penggunaan zat narkotika itu seperti itu gitu. Jadi tergantung zat yang digunakan kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa memukul rata bahwasanya oh itu pasti penyalahgunaan narkoba gitu. Seperti itu gitu. Bahkan klien-klien kami juga yang mereka pengguna, penyalahguna atau coba pakai, secara fisik dan tampilan rapi, fisiknya juga oke gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menjustifikasi atau menjudge bahwasanya dia adalah pengguna gitu. Kira-kira obat terlarang yang sering digunakan oleh remaja masa kini itu apa saja Mas Apri? Oke, mungkin saya jelasin untuk wilayah Sleman dan sekitarnya aja ya Mbak, itu khususnya di wilayah Sleman gitu, karena saya berada di wilayah DIY yang terkhusus di Kabupaten Sleman gitu. Kebanyakan klien yang kami tangani di klinik Pratama Sembada Bersinar milik BNN Kabupaten Sleman itu terkait obat-obatan yang golongannya benzodiazepin Mbak. Benzodiazepin itu banyak, turunannya banyak.
Itu ada salah satunya ada alprazolam, terus dan lain-lain gitu, Iya. dan turunan lain-lain. Itu remaja cukup banyak banget menggunakan menyalahgunakan obat-obatan tersebut di Itu Jogja. kenapa? Apakah mudah didapat, harganya murah, Hmm. kemudian ada efek samping dari penggunaannya? Betul, karena besar kemungkinan remaja itu kan proses pencarian jati diri ya Iya. Mbak. Ya, di situ itu ada salah satu efek yang diakibatkan oleh obat-obatan tersebut adalah meningkatkan rasa percaya diri gitu. Oh. Jadi mereka menggunakan itu tuh selain tujuannya untuk selain pengaruh lingkungan dan latar belakang keluarga, itu ada salah satunya juga untuk meningkatkan rasa percaya diri itu. Oke. Apakah sudah menggunakan itu dalam jangka panjang, misalkan ketika sekolah tuh ada masalah atau diajak oleh temannya pada umumnya? Beragam Mbak sebetulnya, walaupun yang banyak diketahui selain lingkungan juga ada latar belakang keluarga, semisal si Broken anak home. atau remaja tersebut itu broken home, itu salah satunya. Iya. Walaupun kebanyakan memang lingkungan ya Mbak, dalam artian lingkungan itu dia mencari jati diri, ketemu teman-temannya, terus ketahanan dirinya juga kurang, hingga akhirnya dia terjerembab di dunia tersebut gitu. Oke, pada dasarnya remaja itu belum memahami akibat dari penggunaannya. Betul. Jadi langkah BNN harus bagaimana? Berikan edukasi, kerjasama dengan sekolah, Iya. atau bagaimana? Oke, jadi BNN itu khususnya BNN Kabupaten Iya. Sleman itu ada namanya tim atau seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Mbak. Jadi kita ada seksi pencegahan dan pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, juga ada seksi rehabilitasi dan juga seksi pemberantasan. Nah, untuk langkah tersebut memang kita fokus di awal dulu yang itu yang namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi kita melakukan edukasi, sosialisasi baik di secara formal maupun informal. Lalu juga untuk kerjasama dengan instansi-instansi kita melakukan MOU juga Mbak. Oh, gitu. Jadi pada sekolah-sekolah atau instansi lainnya yang berkaitan dengan pencegahan tersebut. Berarti preventif dulu ya. Betul. Kalau sudah siswanya atau remaja itu sudah terlanjur nih, kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan oleh tim BNN atau terlanjur ya. Kalau udah terlanjur nanti untuk dari kerabatnya bisa melapor atau dirinya sendiri, bahkan ketika dalam keadaan memang sadar itu nanti masuknya ke voluntary, itu nanti bisa melapor ke call center kami. Lalu kami tangani di klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten. Berarti ada kerjasama dengan rumah sakit juga ya? Ada, kita ada mitra juga. Kalau untuk masalah pembiayaan nih Mas, Pembiayaan. ya apakah ditanggung secara pribadi oleh BNN atau memang ada dana khususnya? Oke. Untuk proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Sleman itu tapi nanti itu tergantung hasil dari proses asesmennya Mbak. Jadi proses asesmennya itu kan ada tingkatan ringan, sedang, sama berat. Nah, untuk yang bisa kami tangani sementara ini memang rawat jalan. Dimana rawat jalan itu untuk tingkatan ringan atau menuju sedang. Nanti untuk tingkat beratnya atau tingginya itu kita rujuk ke mitra kita. Salah satunya misal rumah sakit Jiwa Gracia, terus ada RSUD Sleman. Itu juga dengan yang swasta kita ada. Salah satunya yang bagus itu PABM Nawacita. Itu ada di daerah Kalasan, itu udah kerjasama lama dengan kita. Itu rawat inap, itu cukup rekomendasi. Berarti nanti tinggal diberikan rekomendasi kalau memang pada tahap level yang tinggi gitu. Betul. Jadi tergantung nanti proses screening dan asesmennya. Berarti sudah punya instrumennya nih? Ada. Kita menggunakan screeningnya menggunakan ASIS. Kalau yang asesmennya kita menggunakan ASI full version. ASIS itu saya lupa Mbak ininya apa namanya kepanjangan dari apa, tapi kita menggunakan instrumen itu ya? Iya, kita kalau tidak salah itu dari UNODC, organisasinya tentang narkoba di dunia internasional. Berarti nanti langkah-langkah ini akan terus sampai benar-benar sembuh. Artinya BNN tidak lepas tanggung jawab ketika ada pasien yang membutuhkan. Betul. Enggak
udahlah terserah mau sembuh mau enggak seperti itu ya? Enggak, tentu enggak dong, Mbak. Jadi gini, kita selain setelah rawat jalan, Iya. kita setelah proses rehabilitasi ada namanya pasca rehabilitasi. Jadi pasca rehabilitasi itu tujuannya adalah memelihara pemulihan tersebut gitu. Jadi nanti klien-klien yang udah pulih itu nanti akan masuk ke proses pasca rehabilitasi. Kita kasih edukasi bagaimana sih cara mencegah kekambuhan. Kita kasih edukasi terkait pencegahan kekambuhan atau pemeliharaan pemulihan atau ada trigger factor gitu. Berarti treatmentnya diberikan ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum diakhiri dari Mas Afri ada pesan-pesan yang harus disampaikan ya, closing statementnya karena cukup menarik untuk dunia kecanduan narkoba ini. Oke, buat teman-teman ataupun kerabat-kerabat di sana, baik di Jogja khususnya ataupun di seluruh Indonesia, untuk tetap semangat dalam menjalani proses kehidupan ini. Jika ada memang teman, keluarga, atau kerabat kita yang menyalahgunakan narkoba atau ada indikasi untuk proses menyalahgunakan narkoba atau coba pakai, baiknya langsung saja untuk diantar menuju proses rehabilitasi. Kalau untuk di wilayah Sleman atau DIY bisa ke klinik kami di BNN Kabupaten Sleman. Terima kasih, tetap semangat untuk teman-teman semua. Oke, Mas Afri terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa ya, harus ingat bahwa BNN itu tidak ada biaya apapun, gratis. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, silakan datang ke BNN di kota-kota terdekat. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Thank you very much. I'm sorry if we have mistakes. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.